Selamat pagi anak-anak Bapak sekalian, berjumpa lagi dengan Bapak di pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Sebelum memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita awali dengan berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, kita masih di pembelajaran bab 1 mengenai perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Adapun materi kita untuk pertemuan hari ini mengenai nilai semangat pendiri negara. Nah, sebelum kita memasuki ke materi, kita harus mengerti dulu apa yang dimaksud dengan semangat. Nah, di sini semangat merupakan mengandung arti tekad dan dorongan hati yang kuat untuk menggapai keinginan atau hasrat tertentu. Nah, di mana semangat para pendiri negara merupakan contoh orang-orang yang memiliki semangat yang kuat dalam melakukan suatu perubahan untuk negara yang terjajah menjadi negara yang merdeka. Nah, di mana para pendiri negara memiliki semangat yang luar biasa, yang tadinya kita merupakan negara terjajah sehingga kita bisa menjadi negara yang merdeka. Nah, untuk semangat kebangsaan harus tumbuh dan dipupuk oleh setiap warga negara Indonesia. Adapun semangat kebangsaan yang dipupuk oleh setiap warga negara Indonesia, yang pertama, seseorang yang memiliki rasa kebangsaan Indonesia akan memiliki rasa bangga sebagai warga negara Indonesia. Yang kedua, kebanggaan sebagai bangsa dapat kita rasakan, contohnya ketika mengikuti upacara bendera di sekolah. Nah, di bawah itu ada siswa yang sedang melakukan upacara bendera. Itu merupakan salah satu contoh semangat kebangsaan yang harus dipupuk oleh setiap warga negara Indonesia atau setiap siswa-siswi di SMP Free Metode 1 Medan. Nah, adapun semangat kebangsaan dengan berlandaskan Pancasila, yang pertama, semangat kebangsaan disebut juga sebagai nasionalisme dan patriotisme. Nah, nasionalisme merupakan suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus diserahkan kepada negara, kebangsaan atau nation state. Nah, nasionalisme dibagi dua. Yang pertama ada nasionalisme dalam arti sempit, dan yang kedua ada nasionalisme dalam arti luas. Kita akan membahas yang pertama, nasionalisme dalam arti sempit. Nasionalisme dalam arti sempit disebut juga dengan nasionalisme negatif atau chauvinisme karena mengandung makna suatu perasaan kebangsaan atau cinta terhadap bangsanya yang sangat tinggi dan juga berlebihan. Sebaliknya, memandang rendah terhadap bangsa lain. Nah, untuk nasionalisme dalam arti luas disebut juga dengan nasionalisme positif, merupakan perasaan cinta yang tinggi atau bangga terhadap tanah air dan tidak memandang rendah bangsa lain. Nah, jadi nasionalisme dalam arti sempit dan juga nasionalisme dari arti luas itu di mana nasionalisme dalam arti sempit ini merupakan dia suatu paham yang mengandung makna negatif, sedangkan nasionalisme dalam arti luas dia mengandung makna yang positif. Nah, jadi itu perbedaan dari nasionalisme arti sempit dan juga nasionalisme dalam arti luas. Nah, untuk selanjutnya patriotisme. Patriotisme berasal dari kata patri, artinya tanah air. Kata patria kemudian berubah menjadi kata patriot, yang artinya seseorang yang mencintai tanah air. Nah, untuk patriotisme berarti semangat cinta tanah air atau sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segalanya untuk mempertahankan bangsanya. Nah, jadi dalam arti luas, patriotisme merupakan semangat cinta tanah air atau sikap seseorang yang bersedia
mengorbankan segalanya untuk mempertahankan bangsanya. Jiwa dan semangat 45. Nah, seorang pro patria dan primus patrialis yang artinya mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah air. Selanjutnya, jiwa solidaritas dan kesetiakawanan dari semua lapisan masyarakat terhadap perjuangan kemerdekaan. Ketiga, jiwa toleransi atau tenggang rasa antar agama, antar suku, antar golongan, dan antar bangsa. Jiwa tanpa pamrih dan bertanggung jawab, jiwa kesatria dan kebesaran jiwa yang tidak mengandung balas dendam. Nah, jadi di dalam nasionalisme dan patriotisme dibutuhkan bangsa Indonesia untuk menjaga kelangsungan hidup dan kejayaan bangsa serta negara. Nah, jadi warga negara Indonesia diwajibkan memiliki jiwa dan semangat 45 ini, di mana ada poin-poin yang sudah Bapak sampaikan tadi. Adapun faktor pembentuk nasionalisme, yang pertama, faktor objektif meliputi bahasa, warna kulit, adat, agama, wilayah, kewarganegaraan, dan juga ras. Nah, untuk faktor subjektifnya meliputi cita-cita, semangat, timbulnya kesadaran nasional, dan terwujudnya negara nasional. Nah, jadi ada dua faktor ya. Ada dua faktor dalam membentuk nasionalisme. Yang pertama ada faktor objektif dan yang kedua ada faktor subjektif. Nah, jadi demikian pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat kamu pahami dan kamu pelajari lagi di rumah. Dan untuk tugas-tugas PKN sudah Bapak sediakan di modul pembelajaran. Nah, silakan buka modul pembelajarannya dan silakan diringkas catatannya. Demikian pembelajaran kita untuk hari ini. Terima kasih, salam sehat.